أنفسكم عزيز عليه ما عنتم رحيم صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوالي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق الحكمة وسوى عليها علما وبسط لهم من فوائد الملة ما جرت به في الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وسلم وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجد أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحكم كشفت كدعاء المسكون ليبرز نوره صلى الله ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية مات الوضع الذي رتب الله على وضوحه وجود هذا الموضوع فهو خلق شبح الكمال من النور العمود وبرد الحامد المحمود لله التعظيم والسجود صلى الله على محمد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا الحسين مرحبا سيد الكونين كأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بمنكب أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Wahana Intelektual Indonesia atau yang mewakili siswa-siswi SMA sederajat selaku pemenang lomba Disnatalis ke-9 Politeknik. Semuanya yang berkenan hadir meluangkan waktu di situasi kesibukan yang amat padat dalam berbagai kerjaan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada panitia Disnatalis Politeknik Batu Licin yang selama adik kandung dari Politeknik. Kenapa demikian? Karena bapak ibunya dirjennya sama, dirjen vokasi. Jadi kakak beradik tidak bisa dipisahkan antara SMK dengan Politeknik. Kalau SMA adalah saudara sepupu, karena bapak ibunya di Kementerian Pendidikan. Jadi tidak terpisahkan juga. Jadi dalam hal ini Politeknik Batu Licin melibatkan SMK, SMA sederajat dalam kegiatan Disnatalis dalam hal lomba akademik dan non-akademik. Adapun dalam perayaan Disnatalis Politeknik Batu Licin yang ke-9 ini yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 16 Oktober tahun 2003 dengan berbagai macam lomba. Di antaranya adalah lomba pencak silat dengan kelas A, B, C diikuti 41 peserta. Dan kedua adalah lomba voli. Lomba voli putra itu diikuti 16 peserta. Lomba voli putri diikuti 12 peserta. Lomba poster diikuti 18 peserta. Dan juga nomor 4 adalah lomba water rocket diikuti 9 peserta. Para ketua prodi, sekretaris prodi, para dosen dan para staf di lingkup Politeknik Batu Licin yang kami banggakan, kami sayangi, panitia penyelenggara Disnatalis, sekaligus kita melaksanakan Maulid Habsyi Rasulullah SAW. Ini memang agendanya Politeknik Batu Licin. Setiap Disnatalis, meski di luar Maulid, di luar Rabiul Awal, kita tetap melaksanakan Maulid Nabi. Kita semua yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berada di tempat ini, di tempat yang baik ini dan mulia menurut saya, karena ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang insya Allah di usianya yang ke-9 ini beberapa percepatan pembangunan dilakukan baik oleh yayasan maupun oleh Politeknik Batu Licin, termasuk peralatan, perlengkapan kerja dan perkuliahan sepenuhnya dilakukan oleh Yayasan Wahana Intelektual dengan perusahaan yang menjadi perusahaan asuh. Kemudian kawan-kawan di Politeknik Batu Licin luar biasa Bapak Ibu. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat berintegritas, sangat punya kapasitas, selalu berinisiatif, berkreasi, sehingga lahirlah ide-ide dalam rangka pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan
secara program maupun pembangunan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusianya. Saya ingin gambarkan Bapak Ibu sedikit tentang perkembangan selama 3 tahun terakhir. Jadi tahun 2021, 2022, 2023. Di tahun 2021 itu kita punya dosen hanya 11 orang. Apalagi kalau kita mundur lagi setahun ke belakang itu 6 orang saja. Jadi mulai kita pindah di sini sudah ada pertambahan 5 dosen. Kemudian teknik kita, jadi tenaga kependidikan kita tahun 2020 cuma 2 orang. Kemudian di tahun 2021 menjadi 6 orang. Di tahun 2022 dosen kita sudah menjadi 16 orang. Kemudian dosen tidak tetap kita 3 orang. Kemudian dosen luar biasa kita 13 orang. Dan tendik kita sudah 8 orang. Di tahun 2023 ini menurut saya ini percepatan yang paling luar biasa yang terjadi. Dosen tetap kita 19 orang. Dosen tidak tetap 2 orang. Dosen luar biasa 15 orang. Kemudian tendik kita 10 orang. Jadi persentase peningkatan sumber daya manusia pengelola Politeknik Batu Licin ini selama 3 tahun luar biasa. Ini tentu tidak terlepas dari fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan, Yayasan Wahana Intelektual Indonesia, dan Yayasan Haji Maming. Semua pembiayaan berkaitan dengan kegiatan kita di tahun 2021, 2022, dan 2023 hampir sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Tanah Bumbu memiliki sebuah perguruan tinggi vokasi, satu-satunya ini di Tanah Bumbu, dan satu-satunya di Kalimantan Selatan yang memiliki program studi manufaktur dan program studi perkapalan. Jadi tidak ada perguruan tinggi di Kalimantan Selatan yang memiliki prodi manufaktur. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh industri. Kemudian tidak ada di Kalimantan Selatan program studi perkapalan, hanya di kita. Dan bahkan program studi pertambangan itu hanya ada 2 di Kalsel, di Poliban dan di Politeknik Batu Licin. Kita bersyukur Bapak Ibu, artinya masyarakat Tanah Bumbu punya kesempatan untuk kuliah teknik tidak jauh-jauh, ada di Tanah Bumbu. Dan kita mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi tahun 2014, 17 Oktober tahun 2014 dengan 4 prodi itu. Jadi bukan perguruan tinggi yang ilegal, bukan. Jadi luar biasa Tanah Bumbu memiliki ini, dan ini harus dimanfaatkan. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita, generasi kita, untuk mendapat kesempatan pendidikan di sini. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi pengelolanya siapa? Banyak perusahaan tambang, banyak perusahaan kelapa sawit, tapi pengelolanya siapa? Kalau tidak kita siapkan sumber daya manusia, pengelola sumber daya alam yang luar biasa itu, dengan adanya perguruan tinggi ini, maka yang mengelola itu orang lain dari luar yang datang. Itu salah kita memang, karena memang kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia. Tapi dengan adanya ini, kesempatan kita memberikan kesempatan kepada generasi kita, anak-anak kita, untuk bisa mendapatkan pendidikan vokasi di Politeknik Batu Licin ini, sehingga mereka juga bisa nanti berperan menjadi pengelola di perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Bumbu ini. Sendiri kasih juga punya uang, Pak Prodi sudah punya uang tersendiri. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, luar biasa. Ruang kita ber-AC, Bapak, ruang kuliahnya ber-AC. Jadi ruang kuliah di Perumna 3 Politeknik Batu Licin ini sama dengan ruang kuliah S2. Bangga Tanah Bumbu punya kampus seperti ini, bangga. Kami tentu saja bangga.
yang diberikan kepercayaan oleh yayasan menjadi pengelola ini. Dan terus terang Bapak Ibu, pengelola kita mulai dari manajemen, kemudian di prodi, kemudian dosen-dosen kita luar biasa. Mereka muda-muda tapi penuh dengan kreativitas dan inovasi. Ya, tepuk tangan untuk dosen-dosen kita. Di tahun 2023 ini Bapak Ibu, kami tidak saja mengelola kegiatan di Politeknik Batu Licin, tapi kita sudah melebarkan sayap sampai ke Balangan. Di Balangan ada kerjasama kita dengan Institut Teknologi Sabta Mandiri Balangan. Di sana ada 2 prodi yang kita buka, prodi pertambangan dengan prodi alat berat. Ada 73 mahasiswa kami di sana. Orang Balangan kuliah, masa kita orang Tanah Bumbu nggak mau kuliah? Orang Balangan melihat peluang bahwa teknik pertambangan dan teknik alat berat itu sangat memberikan peluang untuk kerja. Sayang kalau kita di sini tidak mengemparkan ini. Makanya di Disnal ke-9 ini kami mengundang semua SMA, SMK dan madrasah Tanah Bumbu, bahkan Kota Baru untuk bisa melihat di kampus kita ini. Dengan cara kita sambil mengikuti lomba. 70% praktek. Jadi hanya 30% teori. Karena mereka nanti akan bekerja secara teknik, secara vokasi. Maka kita bekali dengan praktek yang cukup 70%. Mudah-mudahan kawan-kawan yang berinisiasi kemudian melakukan ini secara teknis berkaitan dengan program ini menjadi amal jariah kita semua. Dan mudah-mudahan nanti ada perguruan tinggi yang meniru, ya, sehingga meluaslah amal jariah itu. Ini luar biasa. Yang punya ide ini Bapak Ibu, Pak Yusuf, silahkan berdiri Pak Yusuf. Ini orangnya yang punya ide. Karena dia melihat anak-anak, beliau ini adalah guru SMK Negeri 1 Simpang 4. Beliau melihat anak-anak kita banyak yang tidak sekolah, maka dibukalah kelas pekerja. Beliau melihat juga anak-anak kita banyak juga yang masuk di lembaga pemasyarakatan. Itu orang kita, itu orang Tanah Bumbu. Tidak ada lagi orang lain di lembaga pemasyarakatan Batu Licin 3 itu. Waktu kami berkunjung ke sana ada 490 lebih warga binaan itu, 75% itu anak-anak muda, anak-anak usia sekolah dan kuliah. Kasusnya narkoba 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kasihan mereka, kasihan. Itu anak-anak kita juga, umat Rasulullah juga yang perlu kita selamatkan, kita tolong. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Anggaplah ini sosialisasi kami kepada anak-anak kami, kepada sekolah-sekolah. Ini perlu kita dukung dan kita bangga memiliki Politeknik Batu Licin ini, karena Kota Baru saja itu ada politeknik tapi jurusannya mesin, jurusannya sipil, kemudian jurusannya lupa saya itu teknik apa itu, elektro Pak. Tidak ada pertambangan, tidak ada alat berat, tidak ada manufaktur, dan tidak ada perkapalan. Meter pantai. Dan kita memiliki 2 sentra pembuatan kapal secara tradisional dan tidak tersentuh secara akademis. Jadi itu perlu dirubah itu, karena kayunya mau habis. Kalau tidak dirubah menjadi besi dengan bahan baku besi, fiber, dan itu anak-anak kita bekali untuk itu agar 2 sentra pembuatan kapal itu tidak mati. Ini sudah mulai kurang orang buat kapal di Pagatan itu tidak kelihatan lagi. Nah makanya kita dukung prodi perkapalan ini. Tahun ini alhamdulillah prodi perkapalan mendapat mahasiswa 12 ya, 12 orang. Ini terancam dibubarkan dulu. Jadi ketika saya masuk menjadi direktur tahun 2019, itu prodi perkapalan dan manufaktur juga ditutup. Setelah saya masuk saya bawa kembali, karena pernah ditutup, sulitnya kita mendapatkan izin kalau ditutup. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Dosen kita sudah ada 3 yang dosen tetap, kemudian ada yang dosen tidak tetap, ada 2 dosen ya. Teknik Batu Licin akan menjadi salah satu pilihan favorit politeknik yang tidak hanya diminati di Tanah Bumbu tapi juga di
Kalimantan Selatan maupun di nasional. Dan kami mengharapkan juga Politeknik Batulicin ini memberikan warna tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Mungkin ada hal-hal yang khusus, contohnya ada bidang manufacturing, perkapalan, terus kemudian ada program perkuliahan yang non reguler, dan ini merupakan salah satu terbaik karena memberikan tempat bagi pekerja untuk melaksanakan perkuliahannya. Karena kita bisa bekerja sama, bisa menyelaraskan untuk bagaimana kita memberdayakan khususnya pembangunan di wilayah Kecamatan Batulicin secara umum di Tanah Bumbu. Jadi kami selalu berharap jika Politeknik Batulicin ada kegiatan-kegiatan yang pemberdayaan atau pengabdian pada masyarakat, kami akan sangat terbuka. Kami akan menyampaikan di sini loh tempatnya, di sini insya Allah kami pasti akan ikut terlibat di dalamnya untuk memfasilitasi. Jadi kami betul-betul berharap bahwa Politeknik Batulicin, mari Batulicin dulu lah yang kita dorong supaya lebih berkembang, barulah melirik ke kecamatan yang lain. Itu harapan kami dari Kecamatan Batulicin. Mungkin tidak banyak yang ulun sampaikan. Rahmatan wa nura. Ashhadu an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aydan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, dilanjut tumpen juga.